أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين يا رب العالمين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم ارزقنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia dan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebentar lagi akan menghadapi tahun baru Islam yang dimana 1 Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaitannya kita menyambut tahun baru Islam, bukan tahun baru Masehi. Sebagaimana ulama menyatakan I'lam annal muharrama syahrun azim. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya bulan Muharram itu bulan yang sangat agung, sangat mulia. Wa fadluhu katsirun amim, dan keutamaan pada bulan Muharram ini sangatlah banyak sekali. Bahkan wa huwa afdhalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan. Sebagian ulama menyatakan bulan Muharram ini bulan yang paling utama nilainya di sisi Allah untuk melaksanakan puasa setelah Ramadan. Bayangkan, posisinya terletak setelah Ramadan, paling mulia itu bulan Muharram. Summa Rajab, maka setelah itu bulan Rajab. Summa Dzulhijjah, maka setelah itu bulan Haji yang kemarin kita lewati bersama. Summa Dzulqa'dah, setelah Haji lalu Dzulqa'dah. Summa Sya'ban, lalu ada bulan Sya'ban. Nah, itu tarotab atau tartib-tartib dari ulama yang menyatakan untuk melaksanakan puasa sunnah. Sedangkan di sini derajat daripada bulan Muharram ada di posisi pertama setelah bulan Ramadan. Maka dari itu pantas ulama menyatakan syahrun azim, bulan yang sangat mulia. Dzakara Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu taala anha. Ibnu Hajar rahimahullahu taala anhu, beliau bersama Siti Hafsah radhiyallahu taala anha mendengarkan salah satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah. Keutamaan puasa di bulan Muharram ini, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Di akhir bulan haji 1 hari, lalu wa awwalu yaumin minal Muharram, dan hari pertama bulan Muharram. Jadi 2 tuh. Pertama akhir bulan haji, kedua awal bulan Muharram. Maka sama saja pahalanya Allah jadikan pahala puasa tersebut kifarat dosa selama 50 tahun. Bayangkan, 50 tahun, mungkin usia kita sekarang masih 45, 49, belum 50 tahun. Dan selama 50 tahun itu kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesempatan yang sangat mulia, keutamaan yang sangat mewah, keutamaan yang sangat teristimewa untuk kita melaksanakan puasa di 2 hari tersebut. Jarang orang yang teringat dengan sejarah fadilah dan keutamaan pada bulan haji dan bulan Muharram ini. Akhir bulan haji dan awal bulan Muharram berpuasa 2 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa kita selama 50 tahun. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu menambahkan dalam salah satu riwayatnya bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shoma salasata ayamin, barang siapa yang berpuasa pada 3 hari di bulan Muharram, yaitu Kamis pertama bulan Muharram. Contoh, misalkan tanggal 1 Muharram hari Senin kita ada halangan, Selasa ambil, Rabu, lalu Kamis pertama bulan Muharram, maka kita berpuasa sunnah di situ, memuliakan bulan Muharram. Namun tidak hanya 1 hari, melainkan 3 hari.
Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari di Kamis pertama bulan Muharram. Maka kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'ami'ati amin. Allah mencatatkan pahala yang teramat luas bagi orang tersebut, ialah sama saja beribadah selama 700 tahun. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Siapa yang bisa beribadah selama 700 tahun tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi di akhir zaman seperti ini, justru orang-orang banyak bermaksiat kepada Allah. Maka kita manfaatkan 3 hari di bulan Muharram, Kamis, Jumat, Sabtu, sama saja berpuasa 700 tahun. Sama saja beribadah 700 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan apa yang membuat kita enggan berpuasa di bulan suci Muharram? Sedangkan Muharram adalah bulan kedua setelah bulan Ramadan dalam penempatan kemuliaan di bulan Muharram ini. Subhanallah. Tentu seperti bagaimana di kampung-kampung kita ketika datang bulan Muharram, maka disunahkan kita membaca doa awal tahun. Doa awal tahun yang sering kita bacakan di masjid-masjid. Yang pertama tentu di akhir Dzulhijjah kita akhiri dulu doa akhir tahun. Itu pada tanggal akhir bulan Dzulhijjah ba'da asar. Kita membaca doa akhir tahun. Lalu dibuka pada malamnya, malam 1 Muharram, kita membaca doa awal tahun. Bahkan ulama yang lain menyatakan ada 2 hal di tanggal 1 Muharram yang perlu kita amalkan. Ada rahasia-rahasia teristimewa yang sehingga membuat kita beruntung bukan hanya di dunia maupun di akhirat. Yang pertama itu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi pada tanggal 1 bulan Muharram. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 360 kali. 30 1 bulan 30. 30 dikali 12 sama dengan 360 hari. Jadi sama saja kita membaca ayat kursi sehari 1. Hanya saja dibaca sekaligus pada tanggal 1 bulan Muharram. Apa faedahnya? Nanti kita bicarakan. Pertama, membaca ayat kursi 360 kali. Tetapi ma'al basmalah fi kulli marrah, dengan membaca bismillah di setiap ayat kursi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha, seterusnya. Begitu seterusnya sampai 360 kali. Nah, ini faedahnya apa? Faedahnya, barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 360 kali pada awal tanggal 1 bulan Muharram beserta bismillahnya, fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal 'am. Maka ayat kursi tersebut menjadikan salah satu benteng penjagaan untuk diri kita selama 1 tahun ke depan. Setan akan sulit menembus diri kita. Setan akan kesulitan. Setan akan makin sempit untuk menembus diri kita, sehingga dia terjauh dari diri kita untuk menggoda diri kita. Jadi penting kita amalkan agar kita tidak terjerumus dengan rayuan setan. Maka ini menjadi salah satu benteng penjagaan bagi diri kita yang membaca ayat kursi pada tanggal 1 bulan Muharram sebanyak 360 kali. Lalu yang kedua, setelah ayat kursi 360 kali, sebagaimana ditutup dengan doa oleh ulama, wa indal firag min jami' dzalika yaqul. Setelah selesai membaca ayat kursi sebanyak 360 kali, sebaiknya mempunyai wudu dan menghadap kiblat, dan kalau kuat 1 kali duduk. Nah, 1 kali duduk dari pertama sampai 360 benar-benar finish. Tidak terjeda dengan aktivitas apapun. Kalau bisa
entah itu kalau ada halangan atau seperti uzur ingin ke air, nah bisa dihitung dulu. Misalnya tadi baru baca 100, stop dulu, ke air dulu, atau ada tamu dulu, atau ada apa dulu, nanti disambung lagi. Insya Allah bisa. Yang penting jangan sampai ke maghriban, dari subuh sampai maghrib, menjelang maghrib itu waktunya. Waktunya dari subuh sampai menjelang maghrib, membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Ditutup dengan doa, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsani hal, bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Yang artinya, Allahumma ya muhawwilal ahwal, ya Rabb, engkaulah yang maha membaguskan akhlakku, yang maha membaikkan kriteria kepribadianku, hanya engkau ya Rabb. Maka dengan berkah ayat kursi ini, hawil hali, rubah sikapku, rubah akhlakku, dari yang buruk menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin, dari yang sombong menjadi tawadhu, dari yang riya menjadi ikhlas. Bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ditutup dengan doa itu satu kali, maka insya Allah itu akan menjadi hisnun hasinun, penjagaan benteng bagi diri kita yang membacanya setahun ke depan, dari syaitanir rajim, dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan kita diberikan senantiasa taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat mengerjakan amalan-amalan keistimewaan pada tanggal 1 bulan Muharram. Itu yang tadi, membaca ayat kursi sebanyak 360 kali beserta bismillah, dan ditutup dengan doa Allahumma ya muhawwilal ahwal. Dan tentu dalam keadaan berpuasa, maka pahala yang Allah berikan tidak main-main. Di sini puasa 1 hari di bulan Muharram mendapatkan pahala 30 hari di bulan-bulan yang lain. Dan puasa 3 hari dimulai Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram, sama saja kita beribadah selama 700 tahun. Maka amalan tersebut, apakah kita tidak tergugah? Apakah kita tidak ingin mendapatkan pahala yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.